sampai dengan detik ini saya tidak pernah menisbatkan diri saya sebagai seorang penyair. Terlalu jauh lah ke tahta itu, tidak gampang bagi seorang disebut sebagai penyair. Penyair luar biasa dari Flores Timur, silakan Bapak Ari. Ini penyair yang menurut saya sangat luar biasa, karya-karyanya sangat menginspirasi, dan sudah banyak sekali karya-karyanya yang dibukukan, baik antologi bersama maupun antologi sendiri. Saya nanti Pak Ari bisa memperkenalkan diri lagi. Ini yang sepanjang saya kenal atau sepanjang saya tahu, nanti kita ngobrol banyak lah. Pak Ari ini di acara Ngopi Puisi 6 kemarin di Taman Kota, Pak Ari ini masuk di antara nama-nama beken penyair Flores Timur gitu. Waktu itu kita adain semacam, kan temanya mengangkat tema sastra di mata orang awam dan anak muda gitu. Nah, di beberapa sesi itu sempat menanyakan, ada nggak teman-teman yang kenal, itu anak muda semua, yang kenal penyair di Flores Timur gitu. Nah, salah satu yang tersebut di antara Pion Ratu Loli, Barapati Raja, itu ada nama Pak Ari itu kan. Saya juga kaget juga, wah berarti Pak Ari segitu luar biasanya terkenal gitu. Dan alhamdulillah juga Pak Ari juga membacakan puisi di Ngopi Puisi 7 yang baru-baru ini. Saya terima kasih, dan kita sekarang ini ada di agenda bulan bahasa. Agenda bulan bahasa hari kedua, sesi kedua, dari hari pertama sampai hari kedua kita sudah membahas film, sudah membahas soal inspirasi entrepreneur. Kayaknya kurang lengkap kalau misalnya agenda bulan bahasa tapi nggak ada puisinya. Nah, makanya kita ingin mengenal lebih dekat penyair Ari Tukan. Saya persilakan untuk Pak Ari memperkenalkan diri sedikit, nanti kita korek-korek bagaimana perjalanan kepenyairannya Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa di mana saja berada. Nama asli saya itu Asy'ari Hidayah Hanafi. Saya dilahirkan di sebuah kampung di Adonara Tengah, Kampung Wewit Ledo Hukun, Hukun Paung Gerok Lewo Jawa. Ya, dari seorang ayah bernama Muhammad Ali Hanafi dan ibu Sarifah Sinabetan. Kebiasaan mulai menulis itu sejak dari SMA sudah menulis, karena mungkin satu waktu itu zaman saya belum ada HP, terus cinta-cinta monyet itu sudah mulai dengan nulis surat cinta gitu. Kebiasaan itu yang mulai memacu saya, terus kecintaan saya pada buku-buku sastra. Saya paling ingat saya pernah baca bukunya Khalil Gibran. Walaupun tidak punya uang, sempatkan diri ke toko buku untuk numpang baca saja waktu itu. Nah, akhirnya kebiasaan itu lama-kelamaan terbawa sampai bertemu dengan teman-teman di Agupena. Banyak dorongan, motivasi dari teman-teman, sehingga saya mulai menulis beberapa karya jurnalistik, juga puisi, esai di beberapa media. Yang paling pertama adalah terima kasih kepada saudaraku Sandro Balawangat, redaktur Weekly Linet. Itu saya nulis pertama di situ di tahun 2015. Salah satu tulisan saya itu berjudul Adonara Tengah, Negeri Hayalan di Batas Bayangan. Iya. Setelah itu juga ada beberapa karya jurnalistik di jurnalisme warga di beberapa media online, terus ada opini juga di media pendidikan Cakrawala, terus ada opini juga di Flores Post, ada beberapa yang lain yang sempat
dimuat tulisan saya. Terima kasih kepada para pimpinan redaksi maupun pimpinan majalah koran ini telah memberi ruang kepada kami untuk bisa berekspresi, belajar banyak melalui tulisan. Setelah itu saya juga di tahun 2017 bersama teman 2 orang di Agupena, saudaraku Pion Ratuloli. Bagi saya Pion itu junior, tapi junior saya, tapi kalau di dunia tulis menulis dia guru saya. Saudara Pion, selamat malam, assalamualaikum. Pion. Terus satu lagi teman yang teman tapi mesra ya. Teman tapi mesra ini saudara Benediktus Bereglanan. Ambereng. Kalau nama yang tadi disebut mungkin orang nggak banyak Ya, kenal. Ambereng. Nama bekennya itu Ambereng. Bereglanan. Ya. Beliau itu kami bertiga menulis buku antologi puisi Tapak Tua yang diterbitkan oleh penerbit Nusa Indah ND di tahun 2017, dan itu bagi saya dengan Bereng mungkin sebelumnya sudah pernah ada temu sastrawan NTT, tetapi saya baru kali itu bersama Bereng dengan Pion bersama dalam satu buku, dan itu cikal bakal saya mulai menulis puisi. Nah, setelah itu ada satu buku lagi, Revolusi Mental ala Guru, itu kumpulan esai guru-guru Flores Timur. Itu dimotori oleh saudara ketua Agupena, Maximus Masakian. Beliau yang selalu memberi ruang dan waktu untuk kami berekspresi, melatih diri. Setelah itu saya juga menulis buku Asal Usul Lewo-Lewo di Flores Timur. Setelah itu di tahun 2019 buku itu hadir. 2018 Revolusi Mental ala Guru. Terus 2020 saya mengikuti salah satu ajakan menulis puisi bersama penerbit Syahada. Ini kumpulan antologi puisi Jiwa-Jiwa yang Bahagia dan Menang. Itu bersama penulis Nusantara dan Malaysia. Luar biasa. Penyair internasional berarti ini. Jauh dari itu, masih jauh dari itu. Terus pada saat musim pandemi, saya mencoba untuk merefleksikan diri ketika kita dirumahkan. Saya mencoba menulis sebuah puisi tentang corona. Di tanggal 17 April saya tulis puisi itu di rumah. Setelah itu di tanggal 22 saya buka di Facebook, scroll naik turun, tiba-tiba ada ajakan menulis puisi dari Asosiasi Penulis Puisi Sedunia. Wih. Ceritanya menarik pasti ini. Ya, Asosiasi Penulis Puisi Sedunia. Saya coba kirim itu di tanggal 23 atau 24 kalau tidak salah. Setelah itu setelah itu belakangan baru saya tahu ternyata ada beberapa teman dari NTT, termasuk Ibunda Mirza Pelando, Bunda Mezra, ya, dengan Kak Paulus Serinhala. Itu beberapa teman-teman kami terkumpul dalam penulis puisi 200 penulis 8 negara. Ada beberapa negara, USA, ada Nigeria, ada beberapa yang lainnya. Dan saya waktu itu dikurasi puisinya urutan ke 156 kalau tidak salah. Dan saat ini on proses buku itu juga karena beberapa antologi bersama, akhirnya saya mengumpulkan kurang lebih 70 lebih puisi dan tergabung dalam buku yang saya beri judul Kabut di Puncak Pasandan, yang puisinya telah saya bacakan tadi. Itu sedang dalam proses cetak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai. Amin. Itu ada sekitar 70 lebih puisi, dan itu menjadi anak pertama puisi sendiri, antologi puisi sendiri dalam satu buku itu.
Amin. Ya. Nah, jadi mungkin untuk sementara demikian kalau karya-karya tulis seperti itu. Oh ya, satu lagi. Bersama Bang Zain diberi kesempatan oleh abang tercinta, abang terhormat Kak Sylvester Petarhut menjadi salah satu aktor dalam lakon Inalowo yang waktu itu mengikuti festival, ikut serta dalam festival Pekan Teater Nasional 2018 di Jakarta di Taman Ismail Marzuki, salah satu aktor. Dan kali ini karena kesibukan di pekerjaan akhirnya dunia keaktoran mandek. Ada proyek lagi ini, ada latihan-latihan Bang Jain. Saya cemburu sekali Bang Sil, betul. Tapi sempat ditanya oleh Bang Sil untuk ada waktu bisa ikut, cuma saya bilang belum dulu. Nanti lain kali mudah-mudahan masih dipercayakan untuk menjadi salah satu aktor di Nara Teater. Terima kasih Bang Sil. Penyair kita yang satu ini yang hadir saat ini, Pak Ari Tukan ini ternyata penyair yang multi talent. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan, tapi ada pertanyaan, apakah untuk penulis puisi kita harus punya cinta monyet dulu? Tadi Pak Ari sempat nyebut itu gitu. Penting nggak sih misalnya? Terus apa sih yang menginspirasi Pak Ari untuk menulis puisi? Terus penyair siapa? Tadi kan Pak Ari sempat sebut Khalil Gibran gitu. Saya pikir anak-anak muda juga dalam menulis puisi dia juga perlu banyak referensi dan banyak membaca gitu ya, untuk memperkaya diksi-diksinya, memperkaya wawasannya gitu, bahwa ada banyak hal yang bisa kita tulis gitu, nggak cuman sekedar. Kalau misalnya tahun 2019 saya kebetulan mendampingi teman-teman seniman mengajar, itu mereka juga sempat bertanya kenapa puisi-puisi di daerah kita ini isinya puisi marah-marah, apa nggak ada keindahan gitu di sini. Itu sih yang mau coba saya tanyain ke Ustadz Ari, Pak Ari. Maaf. Ya, jadi untuk menulis puisi, kalau tadi cerita itu kebiasaan lama, tapi tidak harus cinta monyet dulu, tidak. Ya. Kebiasaan satu lagi mungkin apa ya? Ayah saya itu seorang yang rajin sekali membaca. Ayah saya itu seorang yang rajin sekali membaca, sehingga sejak dahulu itu kebiasaan membaca di rumah itu beliau biasakan kepada kami anak-anaknya. 4 orang anak-anaknya ini, saya anak terakhir, beliau biasakan. Dan sampai dengan detik ini, walaupun tulisan-tulisan beliau itu tidak pernah diterbitkan, tapi agenda-agenda beliau yang beliau tulis itu baik tentang sejarah dan lain sebagainya itu tetap tersimpan rapi. Nah, bahkan majalah, salah satu majalah favorit ayah saya waktu itu, majalah Tempo, itu dari tahun dulu-dulu 80-an, sejak saya lahir di 81 itu masih tersimpan rapi sampai sekarang. Nah, kebiasaan itu yang membuat kami juga terpacu untuk membaca. Akhirnya kebiasaan membaca itu, saya berpikir begini, kalau kita bisa baca bukunya orang, kenapa orang tidak bisa baca buku kita? Kalau kita bisa baca tulisan orang, kenapa kita tidak menulis dan orang membaca tulisan kita? Iya. Ini keinginan ini yang akhirnya menemukan tempatnya, ruangnya bersama teman-teman di Agupena. Dan saya bersyukur sekali, kalau menurut saya mungkin kalau bukan berkomunitas di Agupena ini, saya tidak mungkin menulis seperti ini. Yakin dan percaya saya bahwa kalau tidak berada di komunitas ini, saya mungkin tidak seperti ini. Nah, tapi itu mungkin jalan takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan, sehingga saya mengikuti itu. Ketika saya tahu potensi saya ada di situ, saya mulai memaksimalkan potensi itu. Ya. Jadi tidak harus cinta monyet dulu. Dan terkait buku-buku, waktu itu saya baca buku Khalil Gibran. Zaman-zamannya saya SMA, itu hanya kesenangan karena keindahan kata-katanya, ya. Sekaligus jadi referensi untuk selain Khalil Gibran, Khalil Gibran. Mungkin saya juga sempat jatuh cinta dengan
senja di pelabuhan kecilnya Khairil Anwar. Oh. Ya. Kenapa nggak coba curi buku kayak Hairil Anwar gitu? Jujur, di sini saya sampaikan, saya mohon maaf kepada perpustakaan daerah Sulawesi Selatan. Saya pernah curi bukunya di sana, ya. Nah, ya. Jadi saya pernah curi buku di sana gara-gara keinginan itu. Mudah-mudahan permohonan maaf saya ini dimaafkan. Ya. Nah, jadi bukan harus ada cinta monyet dulu. Kalau cinta monyet dulu zaman sekarang orang pakai SMS, tapi SMS juga. Apalagi WA karakternya banyak, mungkin kita bisa main-main kata-kata di situ. Ini tadi waktu nyebutin Khalil Gibran, Pak Ari menyebut bahwa datang ke toko buku untuk baca-baca buku doang karena mahasiswa gitu, cekak gitu, duitnya cekak. SMA waktu itu masih. Waktu SMA malah. Tapi udah menyukai Khalil Gibran, tapi waktu pas disinggung penyair siapa lagi, Pak Ari menyebutkan Hairil Anwar, entah siapa lagi yang menginspirasi Pak Ari. Terus pas Pak Ari menyebut Hairil Anwar, Pak Ari malah justru membuat pengakuan dosa gitu. Ini pengakuan dosa untuk supaya dibilang alirannya Hairil Anwar atau bagaimana gitu. Tapi itu boleh dijawab, boleh enggak gitu. Biasanya penyair itu suka nakal gitu. Atau mungkin karena Hairil Anwar udah nyontoin untuk punya buku, untuk jadi penyair tuh harus nyuri buku gitu. Jadi selengiannya. Tapi yang menarik juga, kenapa puisinya Senja di Pelabuhan itu yang menurut saya itu, menurut banyak orang itu tuh puisi yang apa ya, yang paling berhasil dari Hairil Anwar. Tapi kenapa memilih puisi itu gitu? Maksudnya kenapa suka dengan puisi Hairil Anwar yang itu gitu? Kenapa gitu? Apa karena daerah kita yang laut semua atau apa? Mungkin bisa cerita sedikit. Ini kita agak ngalor ngidul, nggak apa-apa lah ya. Ya, apa ya? Tidak banyak juga yang saya tahu tentang Khairil Anwar. Tapi kenapa saya jatuh cinta dengan Senja di Pelabuhan Kecil itu? Ada beberapa puisi saya juga memang tentang senja, judulnya Senja, tentang pelabuhan. Itu ada beberapa puisi. Kenapa saya jatuh cinta dengan Senja di Pelabuhan Kecil? Ketika saya baca Senja di Pelabuhan Kecil itu, saya merasa bahwa itu ada sama dengan kisah-kisah saya barangkali. Gue banget nih puisi ya, ini. Gue banget gitu, kata orang Jakarta. Kalau lama hal main, kok ini di, nah, gitu. Jadi mungkin seperti itu. Tidak Ini banyak. kita udah ngobrol, kan namanya juga agenda bulan bahasa. Jadi kalau misalnya boleh satu puisi lagi mungkin dari Pak Ari, boleh karya sendiri, boleh karya orang lain. Saya persilahkan biar kita refreshing sedikit. Saya mohon maaf, saya duduk saja. Ini puisi saya tulis di tahun 2017. Saya tulis di Desa Sagu. Ya. Ketika itu saya mencari sesuatu di pinggir pantai di Baibolen sana. Saya mencoba untuk menulis sebuah puisi. Ya. Mudah-mudahan yang mendengar puisi ini mengatakan gue banget juga begitu. Reuk barek tuwuk lolon. Selepas mesra kita santai, di tepian pantai kau tanam janji. Di atas jejak tapak kaki yang membekas di pasir pantai. Reuk barek sedon sagu atumatan. 7 purnama memupus rindu. Kutunggu hingga musim mengusik sendu. Namun tak mungkin ku gapai tahta, lantaran tak pantas tempurung merangkai permata. Reuk barek senaren, engkau harus tahu, telah terlalu banyak mereka yang aku tinggalkan tanpa sepatah kata pun.
Semuanya aku lakukan lantaran ketulusan cintaku tak sebanding dengan diriku yang papa. Reuk atako walolon. Kumohon kuburkan saja kisah ini di balik gundukan pasir pantai Waibolen. Sagu Atumatan 2017. Ari keren. Bogor. Keren. Diksinya keren banget. Apa? Saya boleh bilang nggak banyak gitu penyair di Flores Timur, mudah-mudahan saya salah gitu, yang menggabungkan bahasa daerah dan bahasa ini. Jadi sastra daerahnya juga muncul gitu. Pasti kan kita selalu bilang bahwa kekayaan kita salah satunya bahasa gitu, sastra gitu. Pak Ari mencoba mengambil diksi-diksi itu gitu, walaupun diksi-diksi Pak Ari yang berbahasa Indonesia juga nggak kalah menarik. Tapi memang juga Pak Ari juga kalau nggak salah pernah bercerita, kadang ya kan pada umumnya gitu kita sering melihat nggak semua gitu, kita temukan puisi-puisi di Flores Timur ini seperti yang dilihat teman-teman seniman mengajar waktu itu, dan mungkin bisa jadi juga mereka salah karena mungkin mereka belum juga melihat misalnya Barapati Raja yang bagaimana puisinya bagus sekali. Nah ini apa maksudnya gini, kenapa misalnya Pak Ari nggak mencoba untuk ngambil bahasa daerah keseluruhan atau bahasa Indonesia keseluruhan, atau misalnya ada puisi berbahasa Indonesia tapi ada puisi bahasa daerahnya. Soalnya ini ya, saya balik lagi ke Ngopi Puisi 6, makanya kita perlu ada cerita dan catatan tentang kegiatan-kegiatan sastra kita. Pelan-pelan kita bangun, minimal kalau misalnya nanti biasanya kalau di sini kan, wah itu dulu gue pernah buat, itu tahun berapa gue pernah buat gitu, nggak apa-apa gitu. Saya pikir bisa kita refleksikan 5 tahun ini kita pernah ngapain aja gitu. Terus misalnya di teater kah, di seni kah, itu kan kita juga bisa membuat sejarah baru sebenarnya. Nah, saya balik lagi ke Ngopi Puisi 6. Ngopi Puisi 6 itu selain anak-anak muda mengenal Pak Ari, di situ kebetulan hadir juga guru kita, Pak Silvester Petarahuri. Itu juga banyak memuji kekayaan diksinya Pak Ari gitu, bagaimana Pak Ari mengangkat apa ya, lokalitas dalam puisi-puisinya. Itu boleh ceritakan sedikit tentang puisi-puisi Pak Ari yang berbahasa daerah itu. Menurut saya juga itu menarik karena di banyak tempat gitu sangat jarang ada yang orang mengangkat bahasa lokalnya sebagai ini. Kalau misalnya di sini yang saya sering temukan gitu, yang saya sering temukan Tom Aresta. Tom Aresta itu penyair yang menurut saya luar biasa karena dia mengangkat bahasa Nagi gitu. Bahasa Nagi, profesiat buat Tom Aresta. Menurut saya keren kalau misalnya boleh itu dipertahankan gitu. Dia menjuluki dirinya penyair gila. Mudah-mudahan ya di performnya juga gila gitu. Karena di puisi-puisinya menurut saya nggak ngerti bahasa Nagi, cuman orang udah berani mau menulis dalam bahasa daerahnya, itu keren gitu. Dan ya Pak Ari, Tom Aresta itu ya orang-orang yang inspirasi lah. Kita juga punya anak-anak muda seperti Afrianto Kane yang karyanya lolos di Makassar International Writer Festival. Jadi ketika dia berhasil, selayaknya lah kita memberi apresiasi ke mereka gitu, menyemangati anak-anak muda ini. Dan kalau perlu kita yang misalnya umurnya di atas tidak perlu sungkan atau malu untuk juga memberikan kata propisiat, dan kalau perlu belajar dari mereka gitu, bagaimana karyanya bisa mereka tembus gitu. Saya pikir Makassar Writer Festival itu sesuatu yang luar biasa untuk kita teman-teman di Indonesia Timur. Dan ada 3 orang, saya lupa siapa aja, kalau nggak salah Siti Hajar dosen di ini. Nah itu kita perlu belajar dari teman-teman muda, nggak perlu malu ketika kita dulu saya pernah buat ini gitu.
Mungkin Pak Ari mau jawab soal itu, tapi juga Pak Ari bisa jelaskan soal puisi berbahasa daerah itu menurut saya keren, karena itu salah satu poin yang juga catatan lebih, mungkin kalau misalnya lebih apa dalam bahasa ilmiahnya mungkin lebih pas orang-orang yang lebih mengerti itu, tapi nggak ada salahnya kita orang awam untuk juga belajar gitu. Pak Ari, saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Jain, teman-teman yang sedang mengikuti live ini. Mengapa saya menulis beberapa puisi, terutama puisi saya yang saya jadikan judul buku ini, Kabut di Puncak Pasanan, itu ada 2 bait berbahasa daerah. Ini awalnya keresahan saya tentang akan hilangnya bahasa daerah Lamholot di suatu ketika 20-30 tahun yang akan datang. Kalau tidak kita lestarikan itu, sekarang saja kita bicara, keseharian kita bicara bahasa daerah, malah banyak diksi bahasa Indonesia yang masuk ke dalam pembicaraan bahasa daerah kita, yang tanpa kita sengaja kita jadi semacam jadi bahasa keseharian. jadi bahasa keseharian. Honda gitu, bisa gitu kayak gitu. Jadi saya mencoba untuk menanyakan atau belajar menggali tentang mitologi, terus saya berimajinasi untuk menulis itu dalam bentuk puisi, sehingga bahasa daerahnya tetap tidak saya hilangkan, dan saya masukkan bahasa Indonesia. Kadang di beberapa puisi ada frasa, hanya frasa, atau bahkan ada satu kalimat berbahasa daerah gitu. Jadi itu. Terus tadi tentang Avianto Kei, sempat suatu ketika, kalau tidak salah 1-2 minggu yang lalu, beliau pasang TS akan memblokir beberapa orang di Facebooknya. Saya bilang mudah-mudahan bukan saya, karena itu yang dibilang belajar dari mereka. Ya, kenapa kita berteman itu, berteman di Facebook dengan mereka, karena kita ingin baca tulisan mereka, belajar banyak dari mereka. Demikian Tom Aresta juga kita belajar, walaupun tadi sama saya juga, walaupun tinggal di Flores Timur, tapi beberapa diksi bahasa Nagi mungkin tapi belum itu terlalu paham. Menurut saya sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau misalnya saya bisa saranin untuk mumpung lagi live, Bang Tom Aresta membuat antologi puisi Nagi sendiri juga udah banyak stoknya gitu, maksudnya itu sangat keren bagaimana kita mengapresiasi lokalitas kita gitu dalam sebuah karya. Itu jarang disentuh, dan kalaupun ada disentuh juga ya sepopuler apa. Tapi jadi saya ada pertanyaan lagi, penting nggak sih jadi penyair gitu Pak? Itu sih apa cuman untuk eksistensial? Kan Pak Ari kan udah jadi guru, aktor gitu, banyak banget. Tadi juga jadi musisi juga gitu, maksudnya coba-coba jadi musisi gitu. Penting gak sih jadi penyair? Orang penyair kalau sepanjang saya tahu kan yang ada lebih banyak ngeluarin duitnya daripada ininya, maksudnya sesuatu yang apa ya, sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa gitu, atau apa gitu. Motifnya apa sih kalau pengen jadi penyair itu, motifnya apa gitu? Minta maaf nih pertanyaannya agak-agak kayak gini, tapi biar kita juga pin denger nih. Penting tidak jadi penyair. Kalau bagi saya mau mulai dulu begini. Umpamanya saya cetak buku, umpamanya kayak di antologi puisi Tapak Tua, masih banyak bukunya di sini, bahkan di rumah juga masih banyak. Kenapa? Mungkin orang-orang belum terlalu tahu tentang buku itu. Terus sudah berapa buku terjual? Tidak banyak buku terjual. Bahkan untuk biaya produksi, biaya cetak pun masih nombok sebenarnya. Ya. Jadi orientasi untuk sebagai penyair, orientasinya untuk ke uang, mudah-mudahan untuk hari ini tidak tahu kalau ke depannya. Tapi untuk hari ini tidak. Pernah saya ada satu pertanyaan di ngobrol biasa dengan saudara Pion Ratuloli. Ketika ditanya, apa sih mau jadi menulis buku cetak banyak-banyak terus orang tidak beli? Saya bilang, untuk urusan duit, siapa sih yang tidak mau uang ya? Ya. Tapi urusan itu bagi saya 360 sekian lah untuk urusan itu. Yang penting
tulisan saya itu terpublikasi, saya merasa puas. Sebenarnya menulis hobi menulis saya itu untuk senang-senang begitu. Ketika lelah bekerja, saya coba tuangkan keseharian itu dalam puisi. Lelah saya hilang. Hanya seperti itu. Pentingkah jadi penyair? Kalau menurut orang-orang penting jadi penyair. Karena kata seorang penyair Perancis, kalau tidak Pablo Neruda, dia bilang, kalau tidak salah Pablo Neruda, dia bilang politik yang kotor itu akan dibersihkan oleh puisi. Tentu puisi itu yang ditulis oleh para penyair. Gitu. Mohon maaf, bukan Pablo Neruda, John F. Kennedy kalau tidak salah ya. Ya. Ketika dia menyuruh Pablo Neruda membaca puisi. Jadi seperti itu. Bagi saya, apalagi puisi-puisi yang menyelipkan bahasa daerah seperti saya kira penting karena ini sebuah bentuk dokumentasi kita melestarikan tradisi lisan kita agar tidak hilang. Kita cukup terbantu dengan Pak Michael Boro yang sempat menulis bahasa arkais. Itu juga membantu kita-kita yang sedang menulis ini untuk belajar lebih banyak tentang bahasa daerah dan coba kita ramu dalam sebuah tulisan, mungkin puisi, mungkin lagu. Dan tadi disentuh tentang musisi tadi, saya hari ini tertarik untuk menulis beberapa lagu dalam bahasa daerah. Dan satu lagu sudah direkam oleh teman, dan on proses mungkin 2-3 lagu lagi yang sudah ditulis akan dibuat. Padahal saya jujur, saya buta dengan note dan lain sebagainya. Hanya senang saja mendengar irama ini bagus. Teman yang namanya Hamid Atapukan, dia yang mengolah musiknya, saya menulis liriknya, dan itu menjadi kesenangan buat saya. Gitu. Kita bisa dengar orang punya, ya orang bisa dengar kita punya. Ya, gitu. betul. Gitu. Sama kita bisa baca orang punya, kenapa kita tidak tulis dan orang baca kita punya. Gitu. Dan satu lagi, Kabut di Puncak Pasandan ini, bukunya ini, saya waktu itu sempat kesulitan untuk mencari siapa yang bisa menulis prolog buku ini, karena memang judul puisi ini yang di dalam puisinya ada 2 bait bahasa daerah. Akhirnya pikir Bapak Yosep yang Pitau, Dr. Yosep yang Pitau, ini yang terima kasih. menjadi tempat saya. Waktu itu saya minta dia menulis prolognya di bulan Maret, tapi karena kesibukan beliau kita tahu, sehingga di bulan Juli beliau bisa menyelesaikan tulisan itu. Dan itu pilihan saya bahwa ya supaya orang dia kan mengerti bahasa Lamholot, dia orang Lamholot, dan dia juga dosen sastra Indonesia di Sanata Dharma. Pilihan saya jatuhnya ke situ supaya mungkin lebih baik begitu. Demikian. Terima kasih, tapi sebenarnya saya belum puas dengan jawaban tadi. Misalnya kalau misalnya orientasinya bukan ke materi, apa ke eksistensialis, tapi nggak apa-apa, itu nggak boleh dijawab juga, boleh tidak dijawab. Tapi tadi di awal Pak Ari sempat menyebut bahwa Pak Ari juga seniman teater gitu. Cerita dong sedikit prosesnya sampai bisa sampai ke sana, terus pas pengalaman main di sana, karena mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman di sana. Buat seniman bisa main di Taman Ismail Marzuki itu sesuatu yang luar biasa. Dan agak sedikit mirisnya, gedung yang dulu tempat kita bermain itu sekarang memang digusur gitu. Teman-teman juga sedang mengupayakan untuk terus pokoknya jadi punya berjen gitu, maksudnya seniman tuh diorangin lah, jadi mereka melawan sekali waktu pas FT. Mudah-mudahan di sini kalau misalnya lahir banyak seniman, penyair gitu, dia juga punya semacam asosiasi untuk kita bisa berkumpul gitu. Misalnya kalau ada apa-apa, misalnya ada kegelisahan, kita bisa sangat bersuara gitu. Tapi nggak mesti masuk ke wilayah teman-teman pendemo, kita bisa
bersuara lewat puisi, karena penyair itu ya bersuaranya lewat puisi gitu. Dan dia nggak harus mengikuti arus menurut saya. Saya masih mau dengar ceritanya Pak Ari di proses teater, karena proses teater itu menarik pasti ini. Terus kenapa harus nyemplung ke ini pertanyaan yang lain lagi, 2 pertanyaan. Kenapa harus nyemplung ke musisi? Kenapa misalnya Pak Ari kan punya bahan puisi yang sangat banyak nih. Pak Ari punya bahan puisi yang sangat banyak. Kenapa nggak dibuat musikalisasi puisi? Sekalian kita juga sama-sama belajar apa itu musikalisasi puisi. Apakah musikalisasi puisi, minta maaf, seperti yang tadi Pak Ari bawakan itu, apakah kita bisa sebut itu musikalisasi puisi atau itu cuma backsound puisi sebenarnya? Maksudnya orang baca puisi dengan backsound suara gitu. Kan kalau misalnya saya lihat juga Pak Ari juga bergaul dengan teman-teman musisi. Kenapa enggak itu digandeng gitu? Misalnya kita mencari referensi-referensi yang sudah ada, apa itu musikalisasi puisi. Saya juga nggak terlalu paham apa itu musikalisasi puisi, tapi secara sederhananya dia kan bagaimana mengawinkan antara puisi dan musik gitu, bukan satu lebih unggul satu lebih ini. Jadi dia apa kata-kata yang bunyi dilakukan di situ, maksudnya dia tidak terpisah sebagai background gitu. Mungkin Pak Ari punya jawaban tentang itu tadi, yang soal proses teater sama kenapa harus jadi musisi. Itu kan ya seperti Pak Ari bilang, Pak Ari baru masuk di situ. Ya, jadi pertama teater nih. Pertama kali nyemplung ke teater itu saya juga tidak tahu. Ketika itu ada kegiatan workshop teater bersama Teater Garasi Yogyakarta. Ya. Jadi saya itu tidak dapat undangan itu. Saya tidak. Dan di situ tempat pertama kali saya kenal dengan Bang Zain. Ya. Yang ikut waktu itu Ketua Gupena Maximus Masakian, terus Pion Ratu Loli. Nah, ketika itu saya ditelepon oleh Maxi dan Pion untuk ikut gabung di workshop itu. Saya mungkin karena senang kumpul-kumpul, ya ikut. Ketika ikut latihan, di akhir latihan Bang Sil sampaikan, sepertinya kita di sini ada penumpang gelap, dia bilang begitu. Kayaknya ini saya juga. Dan memang betul, dia sampai bahwa ini Ari itu penumpang gelap. Penumpang gelap. Jadi, tapi saya terima, walaupun penumpang gelap saya dapat ilmunya. Gitu. Setelah itu beberapa bulan kemudian, saya juga tidak tahu kenapa Bang Sil itu, sampai dengan detik ini saya tidak tahu kenapa Bang Sil memilih saya untuk peran itu dalam Inalobo itu, salah satu aktor dalam Inalobo. Dan waktu itu kalau tidak salah kurang 2 minggu kita tampil di Jakarta, naskah baru diberikan ke saya. Kalau tidak salah 3 lembar waktu itu. Saya harus ekstra untuk berlatih, pulang balik ke Larantuka Adonara. Baksil ya, tidak dibayar apa-apa, kami senang saja. Untuk berproses. Jadi untuk berseni ya saya rasakan bahwa lebih banyak keluar daripada masuknya. Bahkan tidur di hotel pun bersesak-sesakan gitu. Jadi setelah itu tampil di sana, siapa sih yang tidak senang tampil di Taman Ismail Marzuki gitu. Ada sebuah kebanggaan, walaupun hanya 2 scene saja saya tampil, tapi itu menjadi cerita bahwa saya pernah berteater. Dan mudah-mudahan Bang Sil masih mau, karena ada proyek lagi, masih mau menyertakan saya gitu. Jadi itu. Terus kenapa saya harus tidak membuat musikalisasi puisi, tapi malah nulis lagu gitu. Saya ingin mencoba hal-hal baru, dan mudah-mudahan saya rasa bahwa potensi saya untuk menulis lagu ada. Kenapa saya tidak tulis? Saya tulis lagu, walaupun saya tidak tahu musiknya apa. Saya dengar arahan dari musisi, kalau bisa nulisnya gini supaya kita pasang not dan lain sebagainya itu gampang. Saya ikuti dan syukur jadi, alhamdulillah jadi. Itu yang saya inginkan. Jadi selagi saya masih mampu untuk berbuat itu, saya lakukan.
entah nanti orang dengar, orang caci maki, tulisan ataupun lagu itu tidak bagus dan lain sebagainya, itu urusan orang. Ya, nah, itu urusan orang. Tapi urusan saya adalah selagi saya mau menulis, saya mau membuat lagu, saya buat. Saya mau menulis puisi, saya buat. Gitu. Jadi itu keinginan saya. Kayaknya Pak Sil sih mau-mau aja Pak Ari gitu. Cuman Pak Ari ada nggak waktunya? Gitu. Pasti itu sih kendala kita di waktu, time is money. Gitu. Saya masih penasaran soal pengalaman di sana. Kayaknya Pak Ari belum detail bercerita gitu. Pak Ari baru ceritain apa sekamar bareng-bareng, kita satu tim bareng-bareng. Kelihatan kalau misalnya di selfie, wih di bandara, tapi satu kamar yang kamarnya kecil banget dan kita ya terpaksa bareng-bareng. Ada yang tidur depan WC. Tapi pasti buat teman-teman Nara ya, itu pengalaman yang sangat luar biasa karena kita di Flores Timur ini belum punya gedung teater yang layak gitu atau gedung-gedung pertunjukan. Jadi ya gitulah, seniman akan sangat mengenang, gue pernah tampil di sini gitu. Itu luar biasa. Nah itu Pak Ari yang ceritain pengalamannya tampil di sana gitu, disorot lampu yang gimana, terus mau keluar tuh nungguin apa gitu. Nah, Pak Ari ceritakan pengalamannya di sana. Ya, jadi waktu itu kita berangkat dengan peralatan juga seadanya dari bandara sini. Bang Jani sudah duluan dengan Bang Mance. Sampai ke sana bahkan beberapa hal kita harus dibantu oleh teman-teman di sana, lighting dan lain sebagainya. Terus satu lagi sengsara sebenarnya di sana. Kalau mau bicara jujur, sebenarnya kita di sana sengsara. Cuma orang lihat di foto-foto kita ya senang di hotel gitu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita sengsara. Ya, kita sengsara. Tapi kesengsaraan itu kita nikmati, makan seadanya dan lain sebagainya. Jalan-jalan ke pasar Senen itu juga hanya jalan-jalan, tidak beli apa-apa, hanya lihat kota saja. Kebetulan saya juga dulu di Jakarta, jadi bernostalgia lagi begitu. Nah, terus ada banyak hal yang kita dapatkan di sana. Pertama kali untuk tampil itu di gedung teater sebesar itu, jujur kalau grogi itu pasti. Apalagi di scene itu saya hanya berdiri seorang diri di atas pentas dan disorot oleh lampu. Saya belum mengerti betul tentang lighting dan lain sebagainya. Dan waktu itu betul saya berdiri tidak pada tempatnya. Iya, saya sempat berdiri tidak pada tempatnya. Dalam acting baru saya sadar dan saya menuju ke tempat yang seharusnya saya berdiri. Dan penonton membludak. Tidak seperti dari teman-teman dari teater lain. Mungkin juga karena orang rindu, orang-orang kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu rindu dengan tradisi-tradisi kita yang kita pentaskan di sana. Mereka datang bertemu dengan kita, bahkan diajak oleh Kakak Simon Lamakadu untuk ke rumahnya. Ya, mereka sangat mengapresiasi apa yang kita ketemu Pak Beni Jawang. Iya, Kakak Beni Jawang waktu ngobrol lama ya di rumahnya. Di rumahnya Kak Simon Lamakadu, bahkan diantar pulang juga pakai mobilnya karena memang Kak Simon tahu bahwa kita tidak punya uang untuk pulang waktu itu. Nah, jadi itu yang saya rasa di sana. Tapi nggak ketinggalan sepatu ya? Oh itu beda case, ya, beda perjalanan itu. Untuk perjalanan itu kita aman-aman saja. Ya, kita aman-aman saja. Cuma yang tidak aman itu adalah luka waktu tampil. Waktu tampil beberapa saya di sini, Pak Jonda Silva, Pak Abal, ya itu kenangan-kenangan yang bahkan mungkin foto-fotonya juga kita masih simpan. Foto luka Dan lain sebagainya. Halo, gue dapat luka di teater. Ya, gitu. Karena saking seriusnya acting waktu itu. Dan kita tahu bagaimana kesulitan kita waktu itu
ada beberapa kesalahan yang harus kita tutupi segera, dan itu menjadi pengalaman pertama. Itu Ya. soal yang kesalahan-kesalahan Ya. itu coba Ya. menarik tuh. Jadi harusnya ada satu adegan itu, rumah itu kan dibuat dalam dua sisi, satunya rumah, satunya pondok. Ya. Seharusnya scene itu harusnya gantinya pondok. Bang Jaini sudah di dalam untuk angkat itu putar, ternyata salah. Ya, ke lampu lightingnya belum mati kalau tidak salah waktu itu. Saya kan ikut main. Iya, Bang Jaini juga ikut main waktu itu. Bang Mance. Bang Mance. Dan itu akhirnya tidak ketahuan bahwa kita sadar akan kesalahan itu dan kita segera tutupi, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya dalam satu pertunjukan besar. Bagi saya besar sekali waktu itu, pertama kali di tempat itu, dan kita nikmati dan menjadi cerita pengalaman. Dan Bang Sil selalu tidak pernah puas dengan apa yang kita buat, kita tontonkan. Itu menjadi motivasi besar. Bahkan setelah itu pulang dari sana, kita tampil di Lewoleba, seharusnya ya saya keringatan itu tidak boleh pakai air, harus lari dan berkeringat asli, dan itu sekaligus olahraga malam waktu itu, apalagi musim hujan, susah dapat keringat waktu itu Bang Sil. Tapi saya lakukan itu demi sebuah kesempurnaan dalam acting begitu. Jadi itu sengsaranya jadi aktor, jadi penyair, uang keluar tapi tidak ada yang masuk, tapi kita nikmati. Dari penulis yang bukunya juga hanya dibagi-bagi saja, tapi itu kita senang-senang saja. Puisi nggak bisa dipakai buat beli kopi gitu. Apalagi sampai buat bayar angkot gitu yang ada diomelin orang. Tapi anak-anak seniman pernah melakukan itu juga, bisa juga walaupun diomelin juga. Kita kayaknya sudah mau sampai di penghujung acara ya. Apa harapannya Pak Ari terhadap keseniman atau kepenyairan atau kesusastraan yang ada di Flores Timur ini ke depannya? Harapan Pak Ari seperti apa? Harapan saya terhadap dunia kepenyairan, saya juga tidak pernah menyebut diri saya sebagai penyair. Saya merasa masih terlalu jauh lah ke tahta itu. Tidak gampang bagi seorang disebut sebagai penyair, dan sampai dengan detik ini saya tidak pernah menisbatkan diri saya sebagai seorang penyair. Saya hanya seorang penulis kampung yang senang menulis, dan syukur bukunya bisa dicetak itu juga dengan biaya pribadi. Apa harapan saya? Yang pertama, semoga dengan tulisan, harapan pribadi terhadap diri saya, dengan tulisan-tulisan saya, orang-orang merasa itu jadi penting, terutama tentang tradisi lisan menjadi penting dan dibaca. Terus kita menggali apa yang kita punya, kita simpan, kita dokumentasi, menjadi sejarah penting yang harus terus kita lestarikan. Terus semoga tumbuh banyak penulis, penyair di Flores Timur, penyair-penyair muda di Flores Timur. Ada MB, ada Uremaran, ada satu lagi yang di Komisi Pak Bastian Lewar. Ya, semoga mereka terus bersemangat, tumbuh dengan karya-karyanya, menjadi warna, bisa berkolaborasi, menjadi warna banyak di Flores Timur, mewarnai dunia kepenyairan di Flores Timur. Kita belajar banyak dari kakak kita Barapati Raja yang sudah gitu. Saya pernah endorse bukunya, jelek-jelek begini saya pernah endorse buku Barapati Raja pada lagu itu, dan waktu di launching saya kebetulan ada di Bandung dan diundang untuk hadir di Cafe Ruang Tengah di Ciputat. Pak Devi. Ya, Pak Devi. Saya di situ pernah ketemu di situ. Jadi mudah-mudahan dunia tulis menulis yang sedang giat kita laksanakan banyak, tulis apa saja lah, terserah kita mau nulis opini, mau nulis buku tentang apa, sejarah dan lain sebagainya, perjalanan sejarah seperti yang
tadi sore Pak Papi mereka punya, itu juga bagi saya penting semua. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini kita lakukan, karena imbasnya akan kita temukan, kita dapatkan pada tahun-tahun berikutnya, Jadi marilah terus bergiat di dunia kepenulisan, karena jarang sekali ada orang menekuni dunia tulis menulis, dan kita mari terus belajar pada senior-senior kita. Terima kasih banyak juga kepada Pion Ratuloli yang telah menjadi editor buku Kabut di Puncak Pasandan, sekaligus menulis epilognya Bapak Dr. Yosef Yapitaung, yang sampai dengan detik ini saya belum pernah ketemu dengan beliau. Saya berdoa mudah-mudahan suatu saat saya bisa bertemu dengan beliau. Terima kasih banyak telah menulis prolog di buku saya. Kakak Lanikoro yang selalu saja memberi semangat untuk saya dan teman-teman, Ibu Doktor, Kakak Silvester Petarahuring, Bang Sil, itu guru kita semua. Apa sih yang beliau tidak berikan terhadap kita? Beliau itu pasti yang ya, tadi kita kalau sudah minta apa-apa beliau pasti berikan. Ilmu beliau banyak, mari kita menggali, mencari, dekat dengan beliau, sama-sama menumbuhkan dunia seni di Flores Timur. Begitu. Terima kasih Pak Ari. Ini belum berakhir. Sepanjang kita 2 hari ini, ya di rangkaian bulan bahasa ini, terutama di terakhir ini kan, penyair itu dekat dengan kopi. Gitu. Penyair dekat dengan kopi. Nah, sepanjang perayaan bulan bahasa ini kita ditemani dengan kopi lorok. Kopi lorok yang juga ownernya sempat hadir kemarin berbagi inspirasi tentang entrepreneur. Saya pikir juga seniman juga, kan tadi dari tadi Pak Ari juga bicara jadi seniman tuh malah ngabis-ngabisin duit. Tapi di era industri sekarang 4.0 ya, 4.0, saya pikir juga perlu juga sih seniman atau penyair untuk juga bisa mengemas dirinya untuk bisa berdaya secara saing gitu, nggak cuma sekedar hobi gitu. Sebelum akhir kita mau mendengar Pak Ari baca puisi satu kali lagi, sekaligus ini menutup perjumpaan kita di malam yang luar biasa ini di agenda bulan bahasa Agupena Flores Timur 2020. Saya persilakan, mari kita sama-sama teman-teman semua mendengarkan puisi dari Pak Ari, penyair, penulis. Dia nggak mau dipanggil penyair, dia masih berat dipanggil penyair. Penulis kampung, tapi yang karya-karyanya sangat luar biasa karena sudah sampai di level internasional. Saya persilakan penulis kampung yang menginspirasi. Ini saya membaca sebuah puisi, judulnya Aku Ini Lelaki. Karena memang ya saya lelaki. Ini juga sempat hadir di Ya, Kopi Puisi ya, 7. di Kopi Puisi 7 sempat puisi ini sudah ada. Saya coba bacakan ini. Aku ini lelaki, kutapaki malamku tertikam, sunyi hadir, cita-cintaku terpahat di samudra nadir. Saat bulan mulai terkapar dan purnama membiak di sela jendela kamar. Malam ini serupa menyimpan gendam dendam. Senyap malam mulai mencekam, ribuan bintang bagai kunang-kunang yang berseliweran dibalut kenang. Aku bergumul dalam badai yang berulang, tangisku bersimbah penuh bayang. Hari-hari penuh pertapaan sesal, seakan tak mampu bangkit dari gagal. Dan malam masih terus berjelaga dalam sekat.
pun masih gelap pekat dan aku semakin gelap. Aku masih memicingkan mata, mencoba meramu 1000 kenangan nyata. Aku ini lelaki, harusnya tak ada air mata lagi. Dan ku coba terlelap, tapi yang ada hanya gelap. Lamat-lamat ku dengar suara gusar, semayup suara di rongga jiwa mengulur ke siur. Wajahku disisir angin. Aku mulai sadar dan melawan. Harusnya aku bahagia dan tak ada dalam kelam. Aku tantang hidup yang menyambungku dalam penderitaan, yakin bahwa selalu ada jalan selama menyertakan nama Tuhan. Wewit 2017, hari Tuhan. Di buku ini, puisi ini ada, dan puisi ini sampai dengan detik ini sang editor Pion Ratuloli menjadi favoritnya. Puisi favorit di buku ini adalah Aku Ini Lelaki. Itu puisi favoritnya Pion Ratuloli. Pion Ratuloli, selamat malam, assalamualaikum. Oke, sampai di situ perjumpaan kita. Tapi sebelum terakhir, ini paling terakhir, selamat untuk Rumah Rindu yang baru saja menjadi juara 1 lomba bola. Selamat. Salam juga untuk Pak Amber, yang karya-karyanya juga menurut saya juga sangat menginspirasi. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi di agenda Bulan Bahasa Agupena Flores Timur tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.